wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sekarang masih memberikan kita kesempatan, baik kesempatan umur maupun kesempatan waktu, sehingga kita bisa bermuajahah di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka talbil ilm, dalam rangka menuntut ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita dan mengangkat derajat kita, mulai perjalanan kita dari rumah sampai ke dalam masjid ini dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan di dalam kesempatan yang penuh barokah ini, izinkan kami untuk membahas sedikit tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal perbuatan mereka di dunia ini dengan sempurna. Dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang di akhirat tidak akan memperoleh apa-apa kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia ini, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat di atas itu berhubungan dengan al-amalu li ajli dunia, yaitu beramal dengan tujuan bukan karena Allah, tetapi bertujuan karena kehidupan dunia. Entah itu berupa jabatan, harta, wanita, dan sejenisnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, dan beliau membawakan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya para ahli riya, orang-orang yang melakukan ibadah karena pamer dengan amalan-amalan hasanat,
dengan amalan-amalan kebaikan yang dilakukannya akan memperoleh apa yang mereka inginkan di dunia ini tanpa dizalimi sedikit pun. Lantas beliau meneruskan ucapannya, barang siapa yang melakukan amalan-amalan soleh, baik berupa puasa, sholat, tahajud di malam hari, dan amalan-amalan ibadah lainnya, semua itu tidak dilakukan oleh seseorang kecuali untuk memperoleh sedikit dari dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sebagaimana di penggalan ayat di atas, yaitu yang berbunyi, akan kupenuhi semua upah dunia yang ia cari. Tetapi amal yang dimaksudkan untuk mencari dunia itu menjadi sia-sia di akhirat, dan orang sejenis itu nanti di akhirat tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para mufassir yang lain seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'adi di dalam tafsirnya ketika menafsiri ayat Hud sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, beliau mengatakan pengertian barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya, maksudnya itu apa? Yaitu semua kehendaknya hanya terbatas pada keinginan memperoleh kehidupan di dunia ini dan perhiasannya. Jadi amalan-amalan itu, amalan-amalan kebaikan seseorang itu cuma diniatkan ingin mendapatkan sedikit dari dunia. Baik wanita, anak-anak maupun harta benda yang berlimpah berupa emas, perak, kuda, hewan-hewan ternak maupun sawah ladang, segala keinginan usaha dan perbuatannya hanya dikarenakan untuk menginginkan dunia. Kalau kita lihat zaman sekarang, orang macam ini sangatlah banyak. Entah orang itu bergelar ustadz, kiai, ulama, pejabat, maupun pejabat tinggi maupun pejabat rendahan, pasti ketika mereka melakukan suatu amalan pasti ada tendensinya. Di antara tendensinya pasti tendensi dunia. Ya, sebagai contoh, ketika seseorang itu diundang oleh suatu seseorang diundang oleh Pak Lurah atau Pak Camat, maka seseorang itu lebih diutamakan cara berpakaian, cara bertutur kata itu lebih tertata untuk ketika dia menghadap Pak Camat atau menghadap Pak